Ketika kalian berprestasi, maka semakin dekat dengan mimpi kalian. Maka teruslah torehkan prestasi di sekolah. Halo Tuting Teenagers, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi dengan kita dalam acara podcast pada kali ini. Nama saya Dava, sebagai host pada episode kali ini. Kali ini saya ditemani oleh Pak Rizky sebagai bintang tamu kita dalam Adiaksa Podcast. Bisa diperkenalkan Pak Rizky? Kali aja masih ada yang belum kenal dengan Pak Rizky. Tapi siapa sih yang gak kenal dengan Pak Rizky? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Pak. Baru kali ini nih Bapak diundang dari podcastnya OSIS SMP Negeri 16 Jakarta nih ya. Padahal Bapak itu pembinanya loh ya. Kok baru bisa-bisanya nih dipanggil ya. Tapi terima kasih atas panggilan dari Logi Vokasi khususnya. Baik, hari ini kita akan bersama kalian gitu ya, bersama Dava dan Bapak dalam podcast kali ini. Oke, lanjut aja. Di podcast kali ini kita akan membahas topik menggapai prestasi demi meraih mimpi. Nah Pak, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Prestasi itu apa sih Pak? Dan bagaimana prestasi dapat memengaruhi kesempatan kita dalam meraih mimpi kita Pak? Baik, pertanyaan yang bagus Davia untuk kalian semua. Apa sih prestasi? Prestasi itu adalah dari asal kata dari bahasa Belanda, yaitu adalah usaha atau prestasi. Itu berarti hasil usaha kalian. Jadi apakah prestasi mempengaruhi mimpi kalian? Itu jelas gitu ya. Ketika kalian berprestasi, punya kelebihan yang lebih dari orang lain, maka mimpi kalian akan lebih dekat. Mimpi itu kan apa yang kita capai gitu ya. Ketika berprestasi ya, ambil contoh, misalkan ada anak berprestasi dalam bidang taekwondo, gitu ya. Oleh karena itu dia punya mimpi menjadi atlet taekwondo, masuk SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade. Ketika dia sudah berprestasi, dia di SD, dari SMP, SMA, lalu kuliah, maka mimpi dia, gitu ya, mimpi dia ke arah atlet SEA Games dan seterusnya itu akan menjadi lebih nyata. Ya, seperti kata Niji, mimpi adalah kunci gitu. Dan prestasi itu adalah membuka ke mimpi-mimpi kita selanjutnya. Mungkin begitu, Dav. Baik Pak, jadi kalau misalnya saya nih punya prestasi dalam bidang paskibra, jadi saya bisa dong untuk mengibar di Istana Merdeka nanti. Jelas, ketika kamu berprestasi nih di SD sudah mulai paskibra, di SMP lanjutin lagi, punya prestasi lagi, lomba kemarin kalian menang kan? Yeah. Lalu kamu jadi pengibar bendera di wali kota, di SMA punya kesempatan di DKI, maka mimpi kamu nih gitu ya untuk pengibar di istana pasti akan kenyataan. Jadi awalnya berprestasi, mimpi itu akan mengikuti, seperti itu dah. Amin Pak. Nah lanjut ke jenis prestasi apa saja yang akan menentukan keberhasilan kita dalam meraih mimpi. Sebenarnya prestasi banyak ya, prestasi itu banyak. Apa saja sih yang bisa mewujudkan, seperti misalkan gue ambil contoh ketika berprestasi di bidang Olimpiade Sains Nasional gitu ya, maka dia punya kesempatan mimpi dia menjadi dokter itu akan lebih dekat gitu ya. Ambil contoh lagi, misalkan dia berprestasi dalam public speaking, itu juga suatu prestasi ya. Jadi misalkan lomba public speaking tingkat DKI misalkan, maka dia mimpi dia menjadi reporter atau jadi MC yang baik nanti di kemudian hari itu akan lebih dekat gitu ya, banyak. Atau dia jadi reporter berita, pembaca berita, anchor bisa. Atau berprestasi di bidang lainnya, misalkan tari. Ini kalau ada anak tari, dia berprestasi dari SD, SMP, SMA, lalu dia akan punya mimpi misalkan menjadi penari internasional membawa nama Indonesia di kancah internasional, bisa gitu. Jadi prestasi kembali akan mendekatkan dengan mimpi-mimpi kalian. Mungkin begitu, Dava. Baik, terima kasih. Jadi prestasi itu cukup banyak ya Pak dalam untuk meraih mimpi-mimpi kita. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, bisa menari, public speaking, dan lain-lain. Aduh ya, Bapak juga punya ini prestasi mengajar kali ya, gitu ya. Jadi waktu SMP atau SMA itu gue suka ngajarin anak-anak teman-teman Bapak gitu. Jadi ketika Bapak mau ulangan nih ya, Bapak nggak pernah belajar dah, gitu ya, nggak pernah belajar. Jadi Bapak suka ngajarin orang, sok tahu gitu ya. Jadi sok tahu
seolah-olah tahu, emang nggak tahu ya Bapak hobi mengajari teman-teman Bapak gitu. Jadi ketika Bapak ngajarin mereka, maka otomatis Bapak belajar. Nah, mungkin prestasi itu yang membuat Bapak jadi guru sekarang gitu ya. Mungkin itu sih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Pak. Bagaimana sih cara mengetahui serta mengembangkan potensi diri demi meraih prestasi? Gimana sih Pak caranya menurut pendapat Bapak? Baik, pertanyaan yang cukup bagus. Jadi bagaimana kita mengetahui apa sih bakat gitu ya, atau prestasi apa sih pengen kita raih? Sebenarnya gini, apapun yang kamu inginkan, yang kamu pengen prestasi, itu dasar harus suka dulu. Jadi kamu harus suka akan kegiatan itu, akan prestasi itu. Misalkan kalau kamu suka di bidang paskibra, ya kamu kembangkan gitu di paskibranya. Ketika kamu sudah tidak suka dengan kegiatan itu, maka kamu akan bete kan. Wah, saya nggak suka Pak paskibra, panas-panasan misalkan gitu ya. Nah, itu akan pernah ada prestasi. Misal kalau kamu suka dengan taekwondo, suka berkelahi misalkan, salurkan gitu ya, salurkan ke bidang karate, taekwondo, silat. Maka itu kegiatan akan kamu sukai dan insya Allah akan prestasi meningkat dan mimpi juga pasti tercapai. Jadi intinya adalah kamu harus suka dan kenali diri sendiri. Oh, saya apa sih kebiasaannya? Apakah saya bisa? Pak, saya suka main game nih. Oh ya udah, kembangkan di game asal tidak mengganggu pelajaran. Atau Pak, saya suka menari. Udah kembangkan narinya. Jangan sampai kamu tidak menyukai kegiatan yang kamu lakukan. Ketika kamu tidak sukai, nggak enak lah. Apa sih kalau kita suka sama orang kan, kalau nggak suka nggak enak kan? Harus suka dulu. Ketika sudah suka, kenal, mantap gitu ya. Oke, mungkin itu Dav ya. Jadi intinya ini tuh harus suka ya Pak, prestasi itu. Misalnya kayak kita harus suka paskibra, taekwondo dan lain-lain ya Pak. Kayak kita tuh harus suka ke orang ini juga Pak. Biar hambar. Kalau kita nggak suka tuh hambar. Iya benar Pak. Jadi kita apapun yang kamu lakukan tuh nggak enak kan? Iya. Jadi kita sama orang lain juga kalau nggak suka gimana? Nggak enak kan? Nggak enak Pak. Iya. Dasarnya harus suka dulu. Oke Bapak, terima kasih. Oke baik Pak, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini gimana sih dan bagaimana cara menjaga motivasi diri atau semangat dalam diri kita agar dapat meraih prestasi yang besar, Pak? Oke, baik. Pertanyaannya tentang motivasi. Jadi motivasi itu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Kalau dalam tuh dari kita sendiri. Tadi suka sama kegiatan ini nih. Nah itu ketika kamu suka menjalankannya itu enak kan, nggak terbebani gitu. Kalau kamu ketemu orang yang kamu nggak suka, pasti melengos kan? Tapi kalau kamu suka pengen latihan lagi nih, pengen nari lagi, pengen paskibra lagi gitu, itu dari dalam diri kita sendiri. Nah ada faktor yang motivasi dari luar, misal saya ingin membanggakan orang tua. Itu motivasi yang bagaimana kita menjaganya gitu ya Dava ya. Saya ingin membanggakan teman saya gitu, atau kita mau membanggakan doi kita gitu. Kan membanggakan kan banyak ya, motivasi juga itu menjaga. Saya pengen si Danira nilai untuk SMA nanti gitu, itu motivasi dari luar. Jadi menjaganya banyak hal gitu ya. Jadi tadi dari dalam kita sendiri memang kita suka, terus dari faktor lain dari warga misalkan teman. Jadi kamu cari teman yang satu frekuensi, satu kesukaan gitu. Ketika paskibra teman baikmu paskibra juga pasti kan pengen ketemu teman, latihan lagi dong Dap gitu kan. Jadi intinya tadi dasar suka. Terus cari lingkungan yang bisa mendukung kamu gitu ya. Ketika lingkungan tidak mendukung kamu, ya nggak bisa juga dong. Ketika temenmu ke paskibra ada yang udah nggak usah paskibra, ngapain sih, panas gitu kan, mending main game aja, pasti kamu akan oh iya bener juga ya. Tapi kalau ketika temanmu ayo dah kita paskibra pengen membanggakan sekolah kita nih, nah itu maka motivasi menjaga gitu ya. Motivasi itu menjaga kamu agar tetap melakukan hal itu. Mungkin itu dah Pak ya. Oke, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi teman-teman, motivasi itu bisa muncul dari dua faktor, yaitu dalam diri kita maupun luar diri kita. Nah, dari dalam diri kita itu, kita tuh contohnya tuh harus suka. Iya Pak, harus suka dengan kegiatan itu. Contohnya kayak nari tadi, mau paskibra kan? Iya. Kita paskibra kan? Iya, nari juga bisa ya Pak. Betul. Selanjutnya tuh dari luar diri. Kayak kita tuh mau membanggakan orang tua kita atau membanggakan sekolah ya Pak. Atau kamu cari lagi tadi teman yang sefrekuensi gitu kan. Ketika teman sefrekuensi bisa dong ikut latihan bareng gitu kan, berprestasi bareng gitu kan. Maka motivasi kamu juga terjaga. Seperti itu ya Dava ya. Oke Pak. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
apakah ada tips agar dapat menyeimbangkan lomba dengan kegiatan di dalam sekolah, Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi sehari itu cuman 24 jam ya, 24 jam. Nggak mungkin nambah 23 jam atau kita tambahin ke 25 jam gitu ya. Jadi memang sehari memang 24 jam. Bagaimana kita membagi waktu itu yang penting gitu ya. Pertama adalah kamu harus prioritaskan dulu nih kegiatan apa yang kamu utamakan gitu ya. Misalkan pertama ya belajar gitu ya. Karena kewajiban kita sebagai pelajar adalah belajar. Yang kedua, kalau misalkan kamu OSIS, kamu ekskul, ya itu kedua adalah OSIS dan ekskul. Ketiga, ya kamu prestasi di bidang itu. Ketika kamu di Paskibra, berprestasi di Paskibra. Jadi intinya adalah kita harus membagi waktu. Kita membagi waktu. Kegiatan-kegiatan yang tidak penting yang di luar itu seperti pacaran gitu ya, seperti jalan-jalan yang nggak jelas gitu ya, cut aja gitu. Jadi kita pertama kamu harus belajar gitu ya sebagai pelajar, lalu kamu berprestasi yang kamu sukai tadi gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh yang mengganggu kegiatan kamu selama 24 jam itu udah nggak usah gitu. Jadi intinya fokus ke satu tujuan kamu, apa prioritas pertama itu. Mungkin itu udah ya. Baik Bapak, terima kasih. Jadi itu ya teman-teman, tips agar dapat menyeimbangkan kegiatan yang di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Selanjutnya Pak, apakah prestasi bisa membawa kita atau daftar di PPDB di SMA yang kita suka ataupun untuk daftar kuliah Pak? Kayak prestasi kita di SMA untuk daftar kuliah. Baik. Bagus, pertanyaan yang bagus ya Dava ya. Jadi apakah prestasi itu bisa mengantarkan kita ke SMA favorit kita? Ini tips ya buat kalian. Jadi PPDB Sidanira tahun ini atau mungkin tahun depan ya kemungkinan akan sama. Maka prestasi kalian yang kalian torehkan selama di kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu insya Allah bisa mengantarkan kalian ke SMA yang kalian inginkan. Misalkan kemarin kita sudah punya lomba ya, kemarin ada lomba yaitu adalah paduan suara, lalu tari, itu nanti akan mungkin lanjut ke tingkat DKI. Nah itu insya Allah bisa diinput ke Sidanira gitu ya, bisa menambah nilai tersebut dan yang pasti punya kemungkinan untuk masuk ke SMA favorit gitu ya. Nah apakah di SMA itu kalau berprestasi bisa ke PTN? Dengar dari kakak-kakak sekarang bisa juga gitu ya, bisa juga. Jadi ketika kalian nanti masuk SMA 68, masuk SMA 8, kalian berprestasi di sana, misalkan Olimpiade Sains, misalkan ada kan kalau di sana dibagi ya, ada fisika, kimia, biologi, matematik itu atau astronomi mungkin juga ada. Nah itu kalian berprestasi nih di sana. Apakah bisa dipakai untuk PTN? Mungkin bisa, karena di PTN itu ada yang namanya jalur undangan, gitu ya. Jalur undangan itu bisa memungkinkan kalian nilai rapot kalian dipakai dan prestasi-prestasi kalian di waktu SMA. Jadi menurut Bapak sih pasti bisa gitu. Makanya ketika kalian berprestasi maka semakin dekat dengan mimpi kalian. Maka teruslah torehkan prestasi di sekolah. Baik, cukup jelas ya Pak tips dari Bapak tadi untuk masuk ke SMA maupun PTN nanti. Oke teman-teman, itulah episode pada kali ini dan teruslah menggapai mimpi kalian. Bapak mungkin ada pesan dari Bapak ya. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Andrea Hirata. Mungkin itu Dava ya. Iya Pak. Pesan terakhir dari Bapak di podcast kali ini. Jangan lupa tonton terus podcast OSIS SMP Negeri 219 Jakarta. Terima kasih kepada Pak Rizky untuk motivasinya dan tips-tips untuk tadi yang sudah Bapak jelaskan kepada kita semua. Sekian dari kita berdua. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih.